Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya mohon maaf nih karena agak kurang sehat, jadi suaranya juga mungkin tidak bisa terlalu banyak bicara ya. Jadi insya Allah hari ini saya hanya mengantarkan saja. Kita akan coba format baru. Ada beberapa sahabat kita yang insya Allah akan sharing testimoni terkait dengan syiar nikmat lah, gitu ya. Jadi apa-apa yang mereka pernah alami atau sedang alami dan kemudian mungkin banyak jalan buntu, tapi ketika mereka menggunakan kaidah Al-Quran, eh, Allah memberi jalan keluar, gitu ya. Nah tentu agama itu bukan doktrin ya. Agama itu adalah ayat-ayat yang harus kita buktikan. Karena makna syariat sendiri, syariat itu adalah sumber air. Gitu. Jadi dengan mengikuti syariah, dengan mengikuti ayat-ayat petunjuk Allah dalam bentuk firman, ayat-ayatnya, itu kita ditunjukkan menuju sumber mata air pengetahuan. Tentu pengetahuan tentang Allah ya, bahwa hidup ini sebenarnya ada yang ngatur, apakah betul atau tidak, gitu kan? Apakah semua yang terjadi pada kita itu terjadi dengan sendirinya, atau ada yang kebetulan, atau itu ada yang mengatur. Kalau ada yang mengatur, kenapa diaturnya demikian? Itu harus dibuktikan gitu. Nah, orang-orang yang kemudian berhasil menempuh kehidupan dengan sabar, dengan sholat, itu Allah beri pertolongan, ya, sehingga bisa memahami kehendak Allah di balik semua pengaturannya gitu. Yang kemudian ketika orang sampai ke pengetahuan itu, dia akan testimoni bahwa ternyata takdir yang kemarin saya alami adalah sesuatu yang uh, baik begitu ya. Tapi itu hanya bisa dilakukan testimoni itu oleh orang-orang yang kemudian diberitahu gitu ya. Tapi sebagian orang yang tidak mengetahui itu bisa menyesali kehidupan, mengeluhkan kehidupan, padahal ada yang ngatur semuanya gitu. Jadi tidak penting apakah yang menimpa kita baik atau buruk ya. Tapi sulit atau mudah, tapi yang paling penting adalah yang terbaik bagi kita di mata pencipta, karena Allah pasti menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Tapi karena tadi kita punya kecenderungan tertentu yang kadang kita juga mungkin belum tentu sadari, maka Allah rubah arah kiblatnya agar bisa sampai ke sisi Allah ya, baik dalam kehidupan hari ini ataupun ketika kita meninggal. Semoga menjadi hamba-hamba yang selamat begitu. Nah jadi mungkin saya tidak akan panjang-panjang ya sahabat-sahabat, jadi saya lebih banyak menjadi pendengar. Belum tentu sanggup juga mereview hari ini gitu. Tapi nanti dari kisah beberapa kawan-kawan yang sudah berkenan untuk berbagi, semoga menjadi sedekah ya bagi sahabat-sahabat yang bercerita hari ini. Semoga itu menjadi syiar nikmat gitu, sehingga Allah tambah nikmat yang baru, dan kemudian juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan nanti silakan sahabat-sahabat saling membahas, saling berdiskusi. Kalau ada yang mau menambahkan sharing serupa juga boleh. Kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Insya Allah hasil dari diskusi, bincang-bincang hari ini, kalau saya tidak diberi kemampuan membahas ya karena kondisi, insya Allah minggu depan gitu kita cari kesimpulannya ya, gitu ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Selamat menikmati sesi hari ini. Kita uji coba. Nanti silakan diberi masukan dan komentar terkait sesi yang diselenggarakan hari ini. Jadi mudah-mudahan kalau baik jalannya ini bisa berlanjut. Artinya dalam 1 bulan mungkin 3 kali materi, tapi ada 1 kalinya sharing. Ya. Itu akan lebih enak lah begitu ya, karena satu dan lain bisa saling
membandingkan cerita apakah betul atau tidak. Kalau mengikuti kaidah yang sama itu memang Allah hadir. Itu aja mungkin, Indra. Saya serahkan kembali ke Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya teh sebenarnya demam panggung aslinya karena kalau ngobrol itu agak jumping, lebih enak nulis sebenarnya. Tapi karena kemarin Kang Indra udah nawarin, Teh Oli mau nggak sharing? Apa ya, sharing apa? Bingung sebenarnya. Tapi oh iya ya, saya cuma berbagi aja. Memang kayak testimoni bahwa setiap orang itu kan perjalanan hidupnya berbeda-beda ya. Saya baru ingat, oh ya, saya pengen sharing dalam waktu 10 menit, semoga bisa ada hikmahnya yang bisa diambil. Mungkin dari kecil sering kecelakaan, sering dihina sama tetangga, karena mungkin kita dalam kondisi kemampuan papa itu punya anak 6 orang dan membiayai hidupnya nggak mudah lah, pekerja keras. Terus proses itu yang merasa waktu saya kecil malah mama saya nangis. Aduh bodor. Udah, nah waktu kecil itu apa sih mungkin kondisi itu tuh yang bikin saya kenapa sih saya diejek sama tetangga, saya dalam hal sering kecelakaan. Tapi ya udah, namanya anak kecil kan pasti nggak mikirin macem-macem, hanya jalanin hidup happy sama teman-teman. Ya nggak, enaknya jadi anak kecil itu seperti itu, nggak pernah mikirin kenapa ya hidup saya begini gitu, enggak, karena mereka mikirnya cuman seneng aja. Jalan berjalan ke SMP, ternyata ada miskom lagi. Miskom tuh maksudnya sama teman yang akhirnya itu jadi ngebentuk hidup saya selanjutnya, yaitu saya korban bully. Bully itu hanya karena waktu itu saya belajar, waktu mau ulangan, terus teman saya nyontek. Saya cuma bilang, aduh kenapa ya itu nyontek, kita udah belajar semalaman. Nah akhirnya ada yang itulah yang entah miskom, ngadu domba atau gimana, akhirnya saya selama setahun ada dijauhin sama teman-teman, sama teman sekolah, sampai mikir ke orang tua pengen pindah sekolah, pengen ini, sedangkan kondisi orang tua saat itu nggak berkemampuan. Waktu SMP itu benar-benar dijauhin sama setahun. Saya ngerasa introspeksi, oh iya ini ada salah nggak ya di saya, apa selama ini saya punya merasa diri lebih baik karena saya selalu bilang so suci, so alim, so ini sama teman-teman, jadi akhirnya jiper ke diri sendiri kan. Selama bertahun-tahun, oh ya bisa jadi saya salah, tapi padahal saya ngerasa iya saya udah di jalan yang benar gitu, tapi kok teman-teman jauhin saya. Akhirnya setelah masa-masa itu tuh, peralihan untuk mental down itu tuh lumayan agak bertahun-tahun, karena mulai SMA sampai kuliah itu saya kayak ngerasa menjadi diri orang lain yang pengen diterima oleh lingkungan. Jadi waktu itu tuh biar teman nggak kecewa, biar teman nggak menerima kita tuh, jadi temen ngajak apa, hayu, Oli mau gimana, ayo aja, terserah lah semuanya. Padahal sebenarnya dalam diri kita tuh punya kecenderungan pengen, saya punya keputusan A, tapi karena saya takut temen nggak nerima, terus akhirnya mereka ngejauhin saya, akhirnya saya ya udah deh, iya, jadi pengen berusaha untuk membuat teman senang, nggak ngecewain orang, pokoknya membahagiakan orang lain. Tapi di situ ternyata dalam ini membuat diri saya bukan diri saya apa adanya, bukan diri saya yang asli gitu. Sampai masa-masa saya tuh ngerasa, kok gini ya, maksudnya ada dalam keluarga ada masalah, dalam lingkungan ini ada masalah, tapi saya waktu itu hanya pengen nyari ngaji dulu tuh, ikut tarbiyah, pokoknya kecenderungan pengen nenangin diri lah dalam kondisi kok support dari keluarga tuh kayak ngerasa nggak ada gitu. Waktu itu tuh ngerasa kayak ngaji sendiri subuh-subuh, pokoknya belajar untuk tarbiyah lah ya istilahnya, ketemu sama teman-teman yang pengajian bareng dan lain-lain. Ya istilahnya masa-masa pencarian jati diri lah sebenarnya. Terus hidup saya
gini ya Allah, padahal memang sering ngomong sih sama Allah juga, ya Allah kenapa ya ini gini, ya Allah kenapa ya saya gini, kok beda sama yang lain gitu kan. Tapi bahkan kakak saya sendiri bilang Olin tuh orang apa, kayaknya hidup yang paling sial di antara keluarga adalah Olin gitu. Tapi ya udah, tapi saya nggak ngerasa sial sih karena emang itu jalan hidup saya dan pemikiran saya memang kayak beda sama saudara-saudara yang lain. Nah sampai udah masa-masa SMA, minder muncul, ngebentuk minder, rasa nggak percaya diri, kalau jalan nunduk, pokoknya. Tapi pas mau mau masa kuliah itu tuh kayak dibalikin gitu, jadi kok tiba-tiba orang-orang tuh kayak kita lewat tuh orang tuh pada merhatiin gitu. Dulu kita ngerasa kita nggak ada gitu di antara lingkungan, tapi kok tiba-tiba pas masuk masuk apa masuk kuliah, orang-orang pada merhatiin, kita lewat sendiri orang merhatiin. Nah di situ malah jadi ngerasa kok yang tadinya kita ngerasa nggak ada di ini kok jadi orang pada merhatiin. Nah malah di situ kembali lagi kok nggak nyaman ya diperhatiin orang tiap lewat sini lewat situ tuh jadi nggak nyaman. Akhirnya tuh semester 2 saya mikir pengen pakai jilbab gitu karena jadi awalnya tuh nggak mikirin karena Allah gitu gitu, cuman kecenderungan pengen nutup jilbab tuh karena mikir karena orang yang lihatnya laki-laki ya, jadi pas ngeliat tuh asal apa bukan olin gitu semuanya teh di apa ya semuanya tuh pada pada ngedeketin gitu, sampai kita kelimpungan sendiri. Capek sih sebenarnya, capek ngapain sih tiap lewat kayak kita nggak punya ini apa nggak punya privacy sendiri, jalan ke sini terus tiba-tiba ada nelfon kamu tadi jalan ke sini, jadi kayak diteror gitu, ini orang pada ngapain. Akhirnya nggak betah. Umur 21 tahun itu pas masa kuliah tuh nyari apa pengen berubah lah gitu. Ada masa-masa saya pengen berubah, akhirnya ikut pengaji apa DKM di kampus. Terus yang tadinya nongkrong nongkrong ikut nongkrong sih sama teman-teman, ngecengin orang, oh pokoknya anak-anak inilah kampus gitu ya. Tapi akhirnya di situ masa saya pengen berubah lah, pengen tenang hidup teh, pengen nyari sebenarnya apa sih makna hidup ini. Itu tuh masa umur 21 tahun. Tapi itu rasa apa sih? Penasarannya lebih tinggi. Ngelihat mama tapi kok rasanya lebih curiosnya lebih besar. Akhirnya kita diam-diam mama tuh baca ada satu buku yang tentang tazkiyatun nafs gitu, pembersihan diri, bahwa dalam diri manusia itu ada jiwa, jasad, amaruh, gini-gini. Terus itu yang nggak didapat gitu dari semuanya, nggak didapat dari pengajian yang sebelumnya, bahwa harus sholat sunnah, sholat ini, tapi ujung-ujungnya jadi kompetisi, bukan lebih oh iya saya lebih dekat sama Allah, tapi lebih kayak setoran hari-hari gitu, ibadah ibadah harian, tapi ujung-ujungnya saling berkompetisi sama teman, bukan ke Allahnya gitu. Ya ada masa ketika saya diam-diam baca buku yang mamah itu, kok ini apa apa ya beda gitu, ya gitulah, ada istilah-istilah yang kok nggak ada. Nah akhirnya saya searching ide itu di kuliah itu, ide nyari websitenya Kang Heri Mardian, itu saya baca semuanya kok kayaknya lebih tenang gitu, saya ngerasa kok lebih tenang dan lain-lain. Akhirnya saya coba ikutan pengajian yang mamah itu. Lama-lama teh pas mulai pra itu saya pernah mimpinya tuh cuman diteleponin sama temen yang suka neror saya. Dalam mimpinya kayak gitu, neror tuh maksudnya sering merhatiin gitu kemana langkah di kuliah itu. Dia cuman bilang gini, eh Lin, qad aflaha man tazakka, katanya gitu. Qad aflaha man tazakka, apa? Itu sih jelas banget mimpinya. Sampai bangun-bangun dalam tidur itu apaan tuh? Karena nggak hafal, nggak ngerti ayatnya apa itu, qad aflaha man tazakka, katanya gitu. Terus akhirnya nyari googling. Ternyata artinya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Di situ ada di dalam surat Al-A'la ayat 14 gitu ya. Pas artinya itu langsung jedak gitu. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dalam mimpi itu. Langsung olin ke inilah ke apa sih, ke
oh ya mungkin ini jalannya atau gimana. Akhirnya 21 tahun berguru lah mengaji gitu. Di saat itu dari kampus baru dari kampus lulus diterima kerja di Jakarta. Pas dari terima di Jakarta, saya teh dihadapin sama baru setahun kerja itu teh Ikhwan-Ikhwan yang datang waktu itu teh mau ngajak nikah. Ada waktu itu 6 orang ngajakin, satu ta'aruf, satu ngajuin proposal, yang satu nungguin dari kuliah sampai nyiapin mahar. Aduh bodor ya Allah kasihan. Ya itu teh apa ya kasihan sih sebenarnya jadi nyakitin banyak orang. Cuman karena rasa nggak enakan itu tuh yang akhirnya ngebentuk dari bertahun-tahun nggak enakan sama orang tuh semuanya tuh di welcome aja karena eh, saya cuma bilang saya nggak mau pacaran, saya cuma mau niat serius. Tapi saat itu dalam memilih pasangan pun kita nggak bisa sampai bingung sendiri, capek. Tapi entah kenapa ada masa dalam diri kita sendiri, Lin, udah kamu capek buat ngeliat orang lain dalam memilih pasangan gini-gini harus sesuai dengan kriteria orang banyak bahwa harus begini, contoh yang baik, ya pokoknya harus yang sesuai dengan kriteria yang ideal gitu menurut orang-orang. Sampai ada masa-masa saya harus udah deh istikharah tiap malam tuh. Saya coba di antara banyak ini udah bingung juga ya dalam memilih karena pasangan itu adalah bakalan setengah hidup kita tuh ya akan berumah tangga ya sama beliau gitu. Dari beberapa orang yang datang, saya cuman waktu itu berdoa sama Allah tuh, ya Allah, emang doanya juga rada berat sih. Akhirnya kenapa gitu ya? Cuman minta sama Allah gini, ya Allah berilah kepada saya pasangan yang baik untuk agama dan kehidupanku. Jadi yang tidak hanya aku tuh nggak mau hanya karena suka gitu, tapi ternyata ya hanya kata orang mah ini cakep, ini ganteng, ini mapan, ini bla 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 gitu. Tapi entah kenapa pemikiran dari kecil tuh enggak ya gimana Allah aja, kayaknya Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Nah akhirnya saya tuh doa saat itu berapa hari gitu nenangin diri untuk menolin semoga Allah ngasih jalan lah, ngasih insight yang mana gitu. Terus akhirnya kata tiba-tiba mimpi sih, mimpinya gini. Dalam mimpinya Olin apa sih ya ini intinya mah dalam mimpi itu bilang jodoh kamu adalah si A yang akhirnya itu bukan dalam kriteria saya yang saat ini jadi suami gitu ya. Kriteria dalam hati itu pas ketika dalam dapat mimpi itu saya kan nangisnya tuh kenapa dia jadi jodoh saya. Jadi maksudnya kenapa dia jadi pasangan saya gitu. Tapi maksudnya itu tuh setelah doa dalam beberapa hari, dalam beberapa lama gitu. Tapi kok kenapa kecenderungan dia yang jadi itu. Setelah bangun saya nangisnya tuh kenapa gitu. Tapi nangisnya tuh seperti lega, oh ini mungkin jawaban dari selama ini saya nyari siapa sih pasangan saya gitu. Tapi itu tuh lega karena oh mungkin ini jawaban saya yang buat agama saya sama kehidupan saya, mungkin ini jawaban saya. Karena tiba-tiba pas dihadapin ya udah deh akhirnya berusaha mungkin ini pilihan yang baik, saya yang tadinya rasanya tuh dibangun gitu. Berusaha untuk ngebangun rasa itu, rasa yang tadinya nggak suka, rasa yang tadinya saya bisa nggak ya bikin membangun rasa ini gitu. Tapi karena saya percaya nanti mungkin Allah kasih, karena mungkin ya karena percaya Allah mungkin kasih gitu. Nyatanya pas akad nikah berlangsung, subhanallah itu tuh langsung dibangun rasa oh ya saya jadi istri beliau jadi suami, berjalan. Nah umur 23 berarti nikah. Pas 23 itu sebelumnya yang kan 21 udah masuk pengajian, cuman bilang gini, kalau kamu siap-siap bertaubat, siap-siap aja kayak ngehadapin hutan belantara katanya gitu. Jadi siap pembersihan apa-apa karena kan kita banyak dosa juga ya yang ngerasa kayak gitu. Nah akhirnya nikah usia 23 tahun, jalanin, ngerasa kayak mungkin idealisme seorang perempuan dulu masih anak muda gitu, mikirnya teh aduh punya suami ngemanjain, bisa ngedengerin, romantis ya kayak gitulah, pengennya cewek didengerin gitu. Tapi lama
Aduh kayak anak kecil banget. Nah, tiba-tiba baru hari satu nikah teh, nah udah cuek pisan gitu, terus sibuk kerjaan, terus pokoknya kalau ibu-ibu suka nonton sinetron Ikatan Cinta, ya saya mah nggak pernah nonton sih, cuman mama yang sering cerita Cina Aldebaran itu tuh kayak tipikal suami gitu, jadi yang tiis, cuek, nggak pernah ngeliatin bahwa romantis kayak gimana, tapi ya kita berharap kayak gimana, dikasihnya kayak gimana gitu. Jadi ngerasa, ya Allah, kenapa suka nulis diary kan, kenapa hari pernikahan, hari pertama nikah, gini-gini, dia cuek, wah pokoknya gitulah, aduh bodor. Terus habis itu, udah jalanin, berusaha untuk, pokoknya pengerusan kan namanya nikah, nyatuin dua pribadi, dua ini karakter. Akhirnya tahun kedua kita teh mau ini divonis sama dokter nggak punya anak karena ya intinya sebelum nikah pun suami itu bilang kamu mau sama saya tuh sakit ya pernah sakit bla bla bla, cuman ya aku karena olinnya karena saya mikir ya udah mungkin kamu jodoh saya, ya udah saya jalani untuk menerima gitu, berusaha untuk menerima semuanya. Tahun kedua nikah, usia 24 bilang gini, ya ini agak susah untuk punya keturunan. Usia 24 itu masih labil emosinya semuanya, sampai mikir, ya Allah sampai lama saya suka sama anak kecil, tapi nggak dikasih apa ya, ini kemungkinan punya anak itu sangat tipis gitu. Yang kasihan sebenarnya karena subhanallah Allah tuh ngasih rasa kasihan gitu. Jadi kenapa bisa bertahan sampai meninggal suami itu, karena mungkin Allah kasih tanamkan rasa kasih gitu, kasihan gitu sama suami. Saat itu saya pas ngelihat aura suami itu kayak berat, karena beliau laki-laki ya, ketika pasti punya harapan ingin membahagiakan pasangannya, tapi ya sudah jalanin aja. Nah bertahun-tahun dalam kondisi memang sih kadang ngedrop, kadang naik, ini bertahun-tahun lah kita kadang berantem, ada pastilah namanya miss call atau komunikasi yang ini perjuangan gitu ya, tapi di saat itu masa-masa sebelum suami meninggal itu kan nggak sempat ngedrop, sering unfollow berapa kali. Waktu itu teh saya ada di antara dilema, papa sakit kena cancer stadium berapa langsung 2 gitu, saya di Jakarta sedang ini sama suami, nemenin suami. Saat itu juga suami juga sering ngedrop, sering sakit. Nah di situ yang saat-saat saya banyak hal yang tidak terduga yang Allah sering kasih gitu, walaupun saat itu tuh nggak kepikiran gitu ya. Nah waktu masa-masa berobat itulah, terus menjelang meninggal, bukan menjelang, waktu itu papa itu sakit, suami lagi sakit, tapi subhanallah suami itu banyak mengajari saya hal-hal yang di luar inilah dugaan, maksudnya, Li kamu bapak kamu kayaknya butuh butuh kamu butuh ngerawat papa, biar kamu ke sana, aku ada mama, kebetulan kita tinggal di rumah mertua. Terus papa bilang gini, terus akhirnya saya tuh ini ke rumah sakit ngerawat papa, bolak-balik ke Jakarta, intinya satu suami sakit, satu papa sakit, ya, yang mana dulu, tapi alhamdulillah suami itu sangat mengerti gitu ya, jadi udah papa dulu. Akhirnya papa meninggal, 3 bulan kemudian suami meninggal. Saat itu perjalanan menuju sakaratul maut pun subhanallah gitu, Allah tuh kayak ngasih 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 ketika beliau anfal dan tidaknya, beliau tuh sering ngelihat gini kayak 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 mengingatkan kita yang hidup gitu, bahwa ada dunia setelah meninggal itu, bahwa kayak tiba-tiba didatengin sama kakeknya, terus tiba-tiba entah dia ngomong ya Usman, ya Ali, pakai bahasa Arab gitu, ya Usman, ya Ali, ya Abu Bakar, ya pokoknya bahasa-bahasa yang saya kira beliau itu lagi gangguan gangguan karena ini sakit, tapi ternyata itu tuh saya nggak, baru taunya setelah meninggal, bahwa itu teh sedang ngebuka tabir Allahu a'lam bishawab ya, bahwa orang yang meninggal itu apakah diliatin alam-alam selanjutnya atau tidak, tapi saya tuh melihat menyaksikan bahwa beliau tuh selalu mengulang-ulang kalimat yang aku bilang, Mas kenapa diulang-ulang terus,
Pas lagi sadar dia bilang, "Li, rekam aja ucapanku kalau aku lagi nggak sadar." Oh ya udah gitu direkam. Pas direkam tuh bahasa-bahasanya kadang ngelihat orang yang udah meninggal, ngelihat orang yang apa, terus ada yang seseorang yang, ini cahayanya luar biasa, pokoknya sampai merinding sendiri pas udah sadar, oh alah ternyata selama ini yang kita kira asal ngomong, ternyata itu kayak dia menyaksikan sesuatu di sana, wallahu a'lam bishawab ya, itu cuman semacam kayak ya pas mau menjelang meninggal, waktu itu kondisi saya lagi sendirian di apartemen waktu itu teh mau menuju ke rumah sakit karena beliau udah berapa lama tuh nggak apa nggak sadar-sadar, biasanya selalu sadar, nggak sadar-sadar, akhirnya pas malam itu entah kenapa gitu, saya nggak pernah nyangka beliau pulang saat itu juga. Saat itu tuh saya harus daftar daftar beliau untuk stay di rumah sakit, itu udah sering bolak-balik rumah sakit lah. Tapi entah kenapa malam itu ketika mau ngedaftar beliau untuk tinggal di kamar itu, saya harus buka surat Al-Waqiah. Entah kenapa biasanya ya nggak pernah di dalam kondisi kayak gitu buka surat Al-Waqiah sambil nunggu orang yang lagi ngantri, baca surat Al-Waqiah sampai entah kenapa sampai habis baru dipanggil sama si customer service-nya itu. Al-Waqiah setelah selesai, saya balik ke situ, saya nggak tahu kalau masa-masa itu adalah masa beliau pulang. Saat baca surat Al-Waqiah, saya balik ke beliau, beliau dalam kondisi lagi di nebu sama oksigen. Saya entah kenapa harus bilang, Lin, baca, ada yang kayak ada yang ngomong gitu. Baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sama asyhadu alla ilaha illallah, itu saya tuh kayak digiring untuk baca di telinganya beliau sebelah kiri dulu, terus Mas ini dengar Olin ya baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berapa kali Olin sebutin, pindah lagi ke telinga kanan lagi, Mas baca ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai akhirnya setelah balikan ketiga beliau nafasnya itu senggal-senggal, dan saat itu tangannya yang nggak pernah bergerak itu megang tangan saya. Entah kenapa itu mungkin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kali. Di situ saya tuh nggak pernah nyangka beliau pulang saat itu. Cuman bilang, ya Allah, innalillahi gitu ya, udah dapat kabar itu, baru dapat infonya bahwa beliau meninggal Bu. Gimana saat itu saya sendiri, orang tuanya apa saudara nggak ada, adanya ditemenin kakak laki-laki saya. Waktu itu tuh saya udah ya Allah udah Olin harus gimana saat itu, cuman jam 1 malam gitu harus gimana, masih kontak-kontakan sama kakak ipar alias kakaknya waktu itu teh. Cuman udah itu pulang. Nah, sebenarnya dari sepanjang itu cerita, ternyata saya tuh banyak belajar tuh dari beliau tentang dalam sakitnya itu, bahwa gini, beliau tuh banyak mengajari saya tentang rasa tawakal. Karena saya lihat ya, saya menyaksikan walaupun tahun pertama nikah itu beliau ngajarin bahwa Li kita tuh udah enak, udah Allah kasih, dia ngomong gitu, udah Allah kasih rezeki yang bagus. Kamu gimana dengan pendapat kamu? Apakah kita harus ngasih orang-orang apa menghidupi orang-orang di luar sana yang mereka butuh? Kalau mau kita pindah ke ini ke luar kota gitu. Ada satu daerah yang saat ini luar kota, kalau misalnya kamu setuju aku pengen buka buka lapangan kerja buat mereka gini ginilah, karena emang orangnya step by step langkahnya kayak gitu. Tapi ada masa-masa kenapa beliau ngajarin tawakal sih, karena ketika kita dalam kondisi susah sebenarnya beliau kan biaya berobatnya sangat banyak, sebulan tuh bisa berapa banyak gitu, dalam kondisi kita nggak ada uang karena udah buat biaya berobat. Beliau ada orang yang selalu ngasih apa ada orang yang sedang dalam kesulitan, beliau selalu mengutamakan orang lain. Itu yang saya harus belajar sampai sekarang. Jadi apa, Li ada uang berapa, eh ada segini Mas, ya udah kamu ya kebetulan ada yang kecelakaan gitu saat itu teh saudara, terus habis itu bilang gini, Li kasih uang aja dia lebih membutuhkan. Terus katanya, Mas tapi uang kita buat makan besok kayaknya nggak ada, cuma sisa segini. Nggak apa-apa, tawakal Allah.
kata dia gitu. Tawakal, insya Allah kita apa nanti ada rezekinya. Dan itu dari ucapan beliau, karena saya menyaksikan beliau sering begitu, sering memikirkan orang sih daripada memikirkan diri sendiri gitu ya. Akhirnya dari situ teh perjalanan dia sampai meninggal itu tuh selalu Allah tolong. Dari hal kita nggak ada uang, tiba-tiba ada yang ngirim makanan, ada yang ngirim, padahal kita nggak pernah minta. Itu mah entah kenapa tiba-tiba ada orang nanya, punya rekening nggak? Padahal kita nggak pernah cerita tentang butuh duit, butuh ini, butuh itu, tapi tiba-tiba Allah ngirimin orang-orang yang ngebantu kita sampai sampai pulangnya. Dan beliau luar biasa itu sih. Dan pelajaran menikah itu saya tuh dihadapin sama sifat yang jauh lah. Terus ya intinya nikah itu tuh kadang setengah agama, bukan berarti hal semua yang kita bayangin dapat suami soleh itu mah alhamdulillah mungkin rezeki gitu ya. Tapi kadang seseorang itu buat menuju Tuhannya itu karakter itu kan digerus semuanya buat disatukan buat dalam pernikahan itu tuh ternyata nggak semudah teori gitu. Dan itu tuh butuh perjuangan yang besar untuk menerima satu sama lain, yang kadang saya belajar dari suami saya juga bahwa kalau kita lagi berantem, lagi beda pendapat sampai nangis, perempuan mah pengen selesai masalah hari itu juga. Kalau laki-laki mah butuh mengendap berapa lama, saya pengen introspeksi diri. Nah, itu butuh waktu. Kalau laki enggak tahu ya kalau laki-laki lain ya. Cuman maksudnya saya belajar, oh iya ya kalau suami beliau itu selalu, "Li, bentar ada waktu, saya pengen sendiri." Kayak merenung untuk introspeksi, mungkin saya ada salah atau gimana, tapi ujungnya beliau hanya memberi pesan pada saya, kalau kamu ada masalah sama kita, ya udah buka sejadah, kamu doa sama Allah, aku doa sama Allah, nanti semoga ada jalan. Itu yang selalu selalu diajarin mental juga. Kadang sih ngerasa bahwa kenapa sih suami gini banget, ngerasa bayangin saya tuh disuruh disuruh ngelatih apa belajar mobil, baru belajar mobil lulus 10 kali selesai gitu, disuruh ngejemput ke bandara, kesasar ke Merak. Aduh, itu mah sampai saat itu teh masa-masa saya itu nah ya Allah kenapa punya suami teh suka ngegojok olin sampai gini, nangis waktu itu mah. Cuman dari situ, dari cara mendidik beliau sama istri yang buat saya itu keras, tapi sampai saya dapat jawabannya setelah beliau nggak ada atau selama menjelang beliau sakit itu, bener kamu teh makanya Allah kasih orang yang seperti ini buat ngebentuk saya yang tadinya minderan, nggak berani, nggak mentalnya ciut, dihadapin sama suami yang koleris, yang apa adanya, genuine gitu. Beliau mah nggak peduli orang nggak suka sama beliau mah. Yang penting sama Allah saya begini gitu. Terserah orang mau nggak suka. Nah kalau saya mah pengen menyenangkan orang banyak. Jadi kan nggak genuine gitu. Ya padahal ya itulah saya. Oh iya ya. Itu saya banyak belajar dari beliau yang sampai sekarang pun masih banyak apa ya, banyak hal yang bukan saya menyesal gitu karena belum dikasih anak, belum dikasih ini banyak itu gitu, tapi alhamdulillah ya bahwa bentukan saya yang dulu minder, saya yang dulu nggak berani, saya yang dulu gini dihadirin 8 tahun 7 bulan sama suami itu, walaupun jungkir balik sih ngerasa nangis mulu kayak di sinetron. Tapi ya lama-lama Masya Allah, Tante, makasih dihadirin seorang yang ngajarin saya step by step dalam hidup untuk lebih kuat, lebih tabah, dan beliau itu luar biasa buat saya. Itu semoga ada insight lah, semoga ya punten pisan, nggak takutnya curhat. Enggak ada, insya Allah enggak. Insya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang menarik ini kan. Kalau kemarin tuh sempat ada yang nanya sharing apa ya cina. Ya sesi sharing hikmah itu kan kadang bisa saling menguatkan ya di antara kita sama-sama yang sedang menjalani takdir kan ya, bisa saling menguatkan. Terus apa sih gitu maksud Allah di balik ini di balik itu tuh kadang juga nggak dikasih mengerti. Tadi kayak Teh Olin ya, nggak dikasih mengerti pada saat itu berapa tahun supaya paham gitu. Nah itu butuhnya sabar deh ya. Mungkin berikutnya ke Olin.
Iya, mangga, Orin mangga silakan ya, Indra persilakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah ikut mendoakan, berbelasungkawa. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga Allah yang membalas kebaikan rekan-rekan sekalian. Amin ya Allah. Ya, di sini Bismillah saya mau coba cerita. Mudah-mudahan sih bisa jadi bermanfaat dari pengalaman yang saya dapatkan gitu ya. Sejauh yang saya alami. Oke, pertama-tama saya cerita dulu latar belakang keluarga. Saya dilahirkan menjadi anak kedua dari 2 bersaudara, 3 sih sebetulnya, cuman meninggal yang pertama. Nah, latar belakang keluarga saya, ibu, yang kemarin baru wafat, ibu itu termasuk orang yang syariatnya lumayan kuat gitu ya, syariatnya lumayan kuat, dididik agama dengan baik juga, menikah dengan ayah yang punya latar belakang keluarga yang tidak terlalu kuat syariat lah gitu. Setelah menikah ya banyak pergesekan lah, intinya seperti itu. Nah, singkat cerita, saya tidak pernah paham sebelumnya masalah orang dewasa itu seperti apa gitu ya. Karena saya memandang pernikahan itu adalah sesuatu yang seharusnya kebahagiaan lah gitu, bahagia-bahagia aja gitu taunya ya. Tapi ketika saya melihat kedua orang tua saya sepertinya banyak sekali masalah gitu kan ya, ada konflik, masalah ini, masalah itu. Waduh, saya jadi sempat juga kepikiran dulu ya waktu muda, "Ah, saya kayaknya nggak mau menikah, pusing kayaknya," kata saya teh ya. Soalnya banyak banget masalah gitu, lihat orang tua saya, eee, banyak berselisih lah. Ya pastinya kan setiap rumah tangga ada perselisihan ya, cuman ya udahlah ya, saya juga masih belum paham gitu apa yang terjadi. Nah, di situ saya udah mulai beranjak dewasa, mama udah mulai suka curhat tuh sama saya gitu kan. Waktu saya udah mulai SMA, mama selalu cerita lah gitu perihal eee, papa gitu, papa yang selalu memberikan kasih sayangnya tidak dengan cara yang mama inginkan. Jadi mama itu ingin sekali mempunyai bukan calon ya, ingin sekali mempunyai suami ideal yang mungkin perhatian, romantis, lalu eee, selalu bilang sayang gitu. Padahal kalau yang saya lihat itu, papa itu bukan tipe idaman yang mama inginkan sama sekali gitu kan ya. Papa tuh cuek gitu kan, lalu ya nggak seperti pria kebanyakan sih kalau saya lihat. Jadi kayak lebih menunjukkan hal-hal yang dia sayang itu dengan tindakan, jadi tidak seperti yang mama pengen gitu kan ya. Nah, disitulah kesalahpahaman sering terjadi, komunikasi mama dan papa itu gak pernah jalan dengan baik. Mama pengennya A, papa pengennya seperti B, padahal maksudnya itu sebetulnya harusnya menemukan titik gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa selalu tidak pernah satu frekuensi gitu kan ya. Papa itu kalau misalkan emang sudah sayang, sebetulnya sayang sekali pada mama, cuman caranya aja sih yang berbeda. Tapi mama tidak pernah menganggap hal itu adalah kasih sayang papa. Nah, sampai di situ ya. Singkat cerita, ketika umur 25-an saya udah mulai suka baca-baca tentang kajian gitu kan ya, Al-Quran, udah mulai tertarik untuk taubat karena saya pikir saya juga capek gitu ya, kayak hidup teh gini-gini aja. Sempat saya juga tanya gitu ya sama Pak Ustadz gitu, "Pak, saya teh hidup saya teh flat-flat aja Pak, kayaknya Allah teh sayang sama saya nggak ya? Katanya kan kalau orang sayang mah pasti diuji," gitu saya teh bilangnya teh. Masya Allah, berani banget gitu saya dipikir-pikir teh meni-wanian gitu ya, bilang kayak gitu ya, dasar nggak punya ilmu juga ya. Terus akhirnya bilang, "Ya nggak gitu juga," katanya, "itu nanti akan datang pada saatnya, mungkin ujian-ujian memang nggak sekarang tapi nanti." Ya saya teh nggak paham, saya teh iya-iya aja we ya. Nah habis itu akhirnya saya mendapatkan ujian saya sendiri ketika saya udah mulai berhijrah.
Terus di situ, saya ingin bertaubat gitu ya, taubatan nasuha yang bukan mungkin sih, memang betul-betul jatuh bangun sekali gitu ya. Ketika saya berniat untuk bertaubat, eee, di situlah mulai terjadi ujian-ujian yang, insya Allah membersihkan gitu ya. Ketika saya berniat untuk menikah dengan suami saya yang sekarang gitu ya, itu diujinya luar biasa gitu ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang tahu juga kisah saya seperti apa gitu dulu ya. Jadi, orang tua kami asalnya sih setuju-setuju saja gitu, tapi karena kesalahpahaman, kedua orang tua kami itu sudah tidak menyetujui hubungan kami, dan di situ sempat kecewa banget gitu ya. Hanya ada karena kesalahpahaman, tapi malah jadi, pernikahan yang tadinya niat kita mulia nih ya, biar tidak selalu bermaksiat, malah jadi ke-pending nih, kenapa nih, gitu kan ya. Nah, disitulah gitu ya awal daripada pelajaran yang saya langsung terima dari Allah gitu. Ketika saya, mulai buat introspeksi, Allah saya asalnya mah nggak terima di situ teh ya. Saya benar-benar nggak terima, "Ya Allah, kenapa saya teh diuji kayak gini?" Gitu kan. Saya tuh ingin mencoba menjadi lebih baik gitu kan ya. Kenapa saya tuh juga niatnya ingin ingin menikah itu dengan baik gitu kan ya. Tapi kenapa sampai, 2 keluarga ini tuh kayak benar-benar, terbentang samudra yang luas, yang mungkin saya pikir harus, nggak akan bersatu ya pada saat itu, soalnya benar-benar sulit sulit sekali gitu kan ya. Orang tua saya mengancam akan melakukan hal ini, orang tua suami juga sama juga gitu kan ya, sampai kita dikatain anak durhaka, Masya Allah sekali lah gitu ya. Nah di situ, saya sama suami mendapatkan pelajaran di mana kita introspeksi, oh kita mulai paham nih gitu ya dosa-dosa kita yang telah lalu, mau dengan suami saya yang sekarang ataupun dengan mungkin dengan mantan-mantan kita yang dahulu ketika masa-masa jahiliyah lah gitu ya. Saya tuh terus berpikir, "Ya Allah, eee, kenapa ya saya teh diuji kayak gini?" Terjadilah, tafakur gitu di situ teh. Oh dipikir-pikir, Allah kasih inspirasi gitu ya, oh ternyata saya tuh masih terlalu banyak dosa gitu kan ya. Ya namanya juga anak-anak muda lah ya, mungkin ada juga yang pernah mengalami gitu kasmaran gitu ya, mungkin pacaran cinta monyet lah gitu ya. Seenggak-enggaknya sih kan memang pasti melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah ya. Walaupun mungkin dalam batas-batas yang wajar kata sosial ya, walaupun ya agama kan emang total-total bener-bener tidak boleh gitu. Nah, saya juga langsung berpikir, "Ya Allah, iya ternyata saya teh pantes ternyata diuji kayak gini teh, keburukan saya teh jauh lebih banyak, kayaknya kalau diuji kayak gini aja ngeluh teh, aduh asa keterlaluan," gitu ya. Nah, mulailah di situ kita memperbaiki diri kita gitu kan. Eee, Akhirnya pernikahan kita terpending nih 2 tahun kalau nggak salah. Terpending 2 tahun, kita benar-benar masa pengajaran, diuji dari orang tua yang nggak ditanya sama sekali gitu kan ya. Di situ kita konsul sama Pak Yudi juga, alhamdulillah. Terus, cerita ke Kakak, ke Indra gitu kan, sana sini yang gimana sih kita tuh biar biar bisa baca ujian apa sih yang hendak Allah kasih ke kita teh apa gitu. Nah, akhirnya, dengan banyak sekali pelajaran yang didapat, banyak sekali nasihat yang didapat, kita coba melakukan, nasihat-nasihat tersebut seperti tetap berlaku baik terhadap orang tua gitu kan, tetap merendahkan diri terhadap orang tua gitu, dan itu Masya Allah luar biasa sekali. Memang sulit ketika kita harus berdakwah kepada orang tua yang kebanyakan itu mungkin merasa semua anak tuh harus nurut sama saya gitu kan ya. Kecenderungan orang tua memang seperti itu yang saya alami gitu kan ya. Itu saya alami, itu juga suami saya alami gitu. Sulit sekali gitu ketika, kita mencoba hal-hal seperti itu, ada kata-kata yang menguatkan saya dan suami, kita harus menyatukan 2 keluarga ini untuk menyatukan mereka, di dalam silaturahminya agar kedua orang tua kita selamat di dunia dan di akhirat. Masya Allah ternyata misinya juga lumayan ya, saya pikir gitu. Pernikahan ini tidak hanya, menyatukan saya dan suami, tapi ya menyatukan 2 keluarga kami yang berseteru gitu. Di situ saya sama suami,
juga diuji dengan niat nikah yang betul-betul ya asalnya juga mungkin pengen konsep ya gitulah keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting sih menurut saya, tapi esensi daripada pernikahannya seringkali kita lupakan. Begitu diuji seperti ini gitu kan ya, alhamdulillahnya tuh Allah mengeluarkan murni tuh niat si pernikahan sendiri itu apa. Saya sendiri saja sampai bertanya gitu ya, saya tuh niat nikah tuh sebetulnya kenapa sih? Saya cari tahu sampai betul-betul Allah asah sampai ke apa yang udah benar-benar inti gitu ya. Oh ternyata esensi menikah tuh seperti itu gitu kan ya. Terlebih dengan ujian yang saya alami juga ada misi nih gitu, misi misi, kebaikan gitu di situ ya untuk kedua orang tua kita. Ah, bismillah tawakkaltu saya bilang gitu. Eee, Awalnya juga saya udah berniat kalau misalkan saya tidak aja diizinkan untuk menikah karena bukan sesuatu yang syar'i gitu ya. Saya mau nikah, sama suami saya dengan wali hakim, saya udah sampai mikir kayak gitu karena, pernikahan harus disegerakan gitu saya pikir. Tapi alhamdulillahnya eee, cara-cara yang dinasihatkan kan memang alangkah lebih baiknya kita coba pendekatan dengan mereka dengan baik-baiklah dulu ya. Itu nggak tahu gimana ya Allah kasih saya bener-bener takjub gitu ya. Mama saya yang tadinya keras sekali gitu kan ya, Allah balik hatinya semudah itu karena satu kejadian gitu. Kayak bener-bener, dijentikin jari gitu ya, terus Allah tuh kasih aja mama tuh tiba-tiba, "Ya udah mama izinin kamu nikah, mama tentuin kamu nikahnya kapan. Mama nggak mau kalau kamu, jadi dosa, mama juga nggak mau jadi harus nanggung dosa kamu." Itu ya selama 2 tahun kita berharap sama Allah, ya Allah mudah-mudahan gitu kedua orang tua kami dibukakan hatinya dan saya menjadi saksi daripada apa-apa yang menjadi doa karena niat kita sudah betul-betul murni menikah, tanpa keinginan apapun, "Ya Allah saya ingin menikah lillahi ta'ala karenamu," udah aja di situ, sampai di situ bantuan mulai dibuka. Nggak beres sampai situ, akhirnya nah mulailah kan kita diuji dengan hal-hal lain seperti adanya biaya atau, harus konsep seperti apa. Sepertinya kan orang tua itu ingin memberikan yang terbaik mungkin ya untuk anaknya, terlebih saya tuh anak perempuan satu-satunya gitu kan di rumah. Kedua orang tua saya ingin hajat yang sederhana sebetulnya sih gitu ya, yang seperti orang kebanyakan, "Aturin jangan numpang-numpang teuing atuh dah kamu teh nikah, apa sih, nikah teh da bukan apa, bukan karena kecelakaan atau apa gitulah mungkin ya, stereotip orang tuh kan banyak sekali persepsi gitu ya. Saya mah dalam hati, ya Allah ah mangga bismillah tawakkaltu terserah Allah aja, saya mah nu penting bisa nikah juga udah alhamdulillah. Tapi saya bilang iya aja ke mamah teh ya. Iya mah iya, bismillah mah, rezeki mah pasti ada, bari jeung deg-degan gitu saya juga ya, ya Allah saya teh harus nyari duit dari mana gitu mau nikah, zaman susah gitu kan. Masya Allah di situ benar-benar. Tapi di situ ya kita ikhtiarnya saya sama suami kan, mulai ya udahlah kita coba nabung dulu yuk, iya nabung. Terus nabung ceritanya kan suami tuh nabung, terus suami saya belum jadi suami sih pada saat itu ya, si calon suami saya pada saat itu, mulai cari-cari kerjaan yang mungkin ingin membahagiakan calon mertua tadinya. Wah sudah, di situ ada apa sih, ada kayak perasaan mungkin ingin menyenangkan orang lain gitu ya, udah rada belok-belok dikit lah niatnya gitu kan dari awal. Habis itu, nggak tahu gimana lah pokoknya ya, calon suami saya teh, malah ketipu dari kerja apa, dari, tempat calon pekerjaannya yang baru teh gitu, ketipu 1,5 juta. Ya Allah cek saya teh ya, itu bener-bener yang ketipu tuh harus bayar hutang tuh akhirnya kan, suami saya teh. Harus bayar hutang, sehabis ketipu, nggak lama dari situ, bayar hutang udah mau beres kalau nggak salah, itu tuh saya teh kan dijadwalin teh mau nikah tanggal 2 Desember 2018. Kejadian ketipunya kayaknya sekitar bulan Juli lah pertengahan gitu. Setelah itu beres, hutang yang itu beres gitu karena kan memang, si tempat kerja yang menjanjikan itu tuh mengharuskan membayar 1,5 juta untuk apa sih, untuk akomodasi dan lain-lain lah, saya juga nggak paham ya, nggak tahu gimana lah itu teh harusnya ketipu meureunnya. Ketipu, harus bayar hutang karena uang itu juga hasil minjem gitu kan ya. Hutang beres bulan Juli,
Juli, Agustus, September. Nah, Oktober beres, gak lama Oktober tuh calon suami saya kecelakaan, patah tulang. Wah, itu bener-bener chaos, uang teh kepake lagi ya buat buat apa, buat, nikah teh gitu ya. Masya Allah, saya bilang, "Ya Allah ini bener-bener dah ini teh ya, ujian tuh luar biasa gitu ya, mau nikah kita nggak punya uang sama sekali." Tapi ya begitu kita masuk di dalam udah niat tobatnya aja juga mudah-mudahan Allah terima ya dengan diuji seperti itu. Ya udahlah saya pikir juga ini ada urusan lain yang lebih penting daripada nabung pernikahan kita kan juga nggak mungkin nge-keep si uang itu ya. Dari situ ya udahlah pakai aja lah uangnya buat berobat. Setelah dipakai buat berobat, kita tuh nggak cerita sama siapa-siapa gitu dalam artian kita nggak mau juga harus minta-minta sedekah atau apa gitu ya. Tapi dah Allah mah bener-bener ngasih rejeki, ngasih urusan beserta rezekinya dan itu yang saya tanamkan sampai detik sekarang gitu ya. Situ teh, ya Allah, ini teh bener-bener saya teh nggak ada uang gitu ya buat, biaya calon suami gitu kan. Sedangkan kalau dioperasi katanya harus ada 19 juta katakan karena tulang selangkanya itu patah gitu yang di atas tulang dada kan ya. Tulang selangkanya itu patah, begitu apa sih, begitu ngobrol-ngobrol sama yang sama itu harus dioperasi tuh habis 19 juta kalau enggak tuh saya juga dulu nggak sampai nggak bisa bawa motor gitu jadi pokoknya saya dipertakuti lah dengan hal-hal seperti itu saya teh merenung aja ya Allah gimana ya caranya mudah-mudahan dikasih jalan supaya Allah kasih yang sesuai dengan kemampuan saya terus memang jalan kesembuhannya juga di situ Bismillah tawakkaltu ya tiba-tiba ada uang zakat gitu alhamdulillah. Terus ya uang sedekah dari teman-teman juga yang ikut membantu. Saya ngobrol aja kan ke mamah gitu pada saat itu, "Teh mah, Kiki kayak gini 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 gini, gimana ya, kemana berobatnya?" Nggak tahu gimana dah itu mah ya, sama mamah teh, "Itu Rin, cenah, itu ada apa, tetangga yang sama kecelakaan itu mah udah patah tulang pinggul kalau nggak salah, sebulan udah bisa jalan, coba aja ke Pak Ebun tuh," cenah, "katanya di Jatihandap." Oh gitu mah ya udah deh aku coba ke sana. Akhirnya aku sama calon suami nyobain ke sana tuh gitu karena budgetnya benar-benar terbatas. Ah bismillah gitu ya dengan izin Allah dalam waktu 2 bulan tuh alhamdulillah Kiki gitu ya yang calon suami saya pada saat itu alhamdulillah tuh sembuh gitu kan dengan yang Allah yang sesuai kemampuan kita gitu kan ya. Terus memang jalan kesembuhannya di situ. Nah, alhamdulillah gitu terlewati juga gitu masa-masa itu. Sampai akhirnya bilang, "Gimana Rin? Ini kan udah bulan November nih," katanya. "Kiki juga udah sembuh. Gimana biaya pernikahan?" Cenah. "Dari keluarga pria udah ada belum?" Masya Allah, saya teh lieur deui ya di situ teh. Aduh, saya teh pusing. Ya ada sebetulnya makan memang kalau dari pihak keluarga pria belum setuju sih. Jadi belum belum setuju untuk, apa sih, melakukan pernikahan gitu. Tapi bismillah yang penting yang perempuan kan yang ada wali ya, kalau laki-laki kan memang kalau menikah tidak ada wali pun tidak masalah gitu kan ya, saya pikir gitu. "Iya iya, nanti diusahakan mah, diusahakan, tenang aja. Ini udah sebulan nih, sebulan lagi, masa pihak keluarga pria nggak ada ngasih duit lah, gini gitu." Aduh, saya teh pusing di situ ya. Ya Allah, ini udah datang lagi baru ujian gitu ya. Datang lagi, "Iya mah, ya oke, tenang mah, nanti pokoknya, eee, tahu beres lah, itu mah." Iya, udah perjalanan belum selesai di situ gitu kan ya, perjalanan belum selesai gitu kan. Pada sampai akhirnya, eee, di situ teh kita udah di ujung itu teh kan kita nikah tanggal 2 kalau nggak salah. Nah, di Iya. situ Allah memudahkan juga kan ya, dari ada temen juga, teman pengajian di kajian Rabu, Andri nih, juga mau nikah gitu, terus dibantuin sama Indra gitu kan ya, dibantuin sama Indra buat berdiskusi lah gimana kalau misalkan nikahnya jadi sharing budget 1 hari biar, dibarengin tapi untuk biaya tempat dan sewa gedung dan lain-lainnya jadi bisa dipakai bareng-bareng nih, dibagi 2. Wah, itu solusi yang bagus juga tuh ya, sampai segitunya gitu kan ya, Allah kasih bantuan. Udah gitu, eee,
akhirnya alhamdulillah maulah gitu ya di-sharing budget, terus budgetnya nggak terlalu besar. Alhamdulillah ya Allah, tapi ya saya teh memang belum megang uang sama calon suami saya teh sepeser pun gitu pada saat itu, dan niatnya mau ngejual motor, di situ teh ngejual motor. Nah, alhamdulillahnya lagi si motor teh nggak kejual-jual, nggak ada yang mau beli di situ teh gitu ya, nggak tahu lah gimana pokoknya teh saya tuh udah dagdikduk. Itu teh jangka 2 minggu sebelum nikah, kita teh yang udah, "Ah, ya Allah nggak tahu dari mana ini uang." Keluarga udah neken-neken, "Ini gimana duitnya masih belum ada, gini gitu gini gitu." Ya Allah, saya harus gimana? Terus akhirnya saya bilang gini aja, "Tenang aja mah, pokoknya mau tahu beres lah sama keluarga besar mah, udah tinggal datang. Bener ya ini?" "Iya bener sok, tenang aja." Bismillah, ya Allah saya teh bingung harus kayak gimana. Saya bener-bener di situ teh nangis tiap hari, tahajud gitu ya, mohon ya Allah ini teh harus kayak gimana gitu. Masya Allah sekali itu kan. Habis itu pokoknya ketika 1 minggu mau nikah, ada orang yang mau beli motor nih, ya Allah alhamdulillah dikasih jalan gitu. Ternyata teh mau nipu si orangnya teh, pokoknya digagalin gitu, gimana lah gagal aja pokoknya yang mau nipunya teh, alhamdulillah ternyata saya teh tadinya udah jelek sana gitu, "Ih ya Allah ini tadinya mau beli motor, kenapa nggak jadi ya?" Ternyata niatnya mau nipu. Itulah pokoknya kadang kita teh selalu menduga-duga, selalu berprasangka duluan tanpa tahu gitu di ujungnya Allah teh kasih apa sama kita teh sebenarnya gitu ya. Saya teh astagfirullah istighfar aja sih teh yang banyak. Sampai pada akhirnya 4 hari sebelum menikah gitu alhamdulillah gitu kan ya, juga saya terima kasih sekali gitu kan pada saat itu sama Pak Yudi, ditolonglah jalannya gitu melalui Pak Yudi gitu ya. Dibelilah akhirnya motor motor Kiki gitu kan, dibelilah akhirnya motor Kiki. Dibeli motor Kiki walaupun di situ, belum mencapai target daripada, biaya pernikahan, tapi udah nggak tahu gimana lah pokoknya mah itu saya teh nggak ngeluarin seperak-perak acan lah buat nikah gitu ya. Sampai akhirnya, 2 hari sebelum hari H, itu mah catering beres, terus biaya gedung apa-apa gitu segala macam beres, kacatetkeun ku Gusti Allah, "Ya Allah hatur nuhun," kata saya teh ya. Saya bener-bener menikah gitu tanpa ada hutang sesuai yang dulu pernah saya doakan. Terus, saya ingin menikah, yang sederhana tapi Allah kasih lebih gitu di situ teh, pokoknya di luar ekspektasi lah itu teh bener-bener, wah luar biasa lah begitu udah terjadi pernikahannya ya alhamdulillah gitu. Di situ saya dikasih banyak sekali pelajaran di mana kita yakin gitu ya, pertolongan Allah itu dekat, betul emang ada gitu sampai di penghujung titik akhir gitu. Pokoknya saya yakin Allah pasti nolong saya di titik-titik terakhir dan Allah kasih yang lebih daripada apa yang saya minta gitu pada saat itu. Saya merinding nih ceritanya sampai tarariis gitu ya. Soalnya saya kalau ngebayangin itu teh Masya Allah, saya teh juga harus punya terus nanamin perasaan itu di dalam hati saya gitu ya. Nah, alhamdulillah pernikahan sudah terjadi, eee, lewatlah dulu tuh yang ujian saya dengan suami. Masuklah saya ke ujian yang baru ketika, mama diuji sakit pada saat itu kan. Mama diuji sakit pada saat itu pendarahan banyak sekali, ketika dicek ke rumah sakit, mama mengidap kanker ovarium gitu ya, endometriosis kalau nggak salah, penebalan dinding rahim gitulah pada awalnya gitu kan. Ya Allah, saya teh langsung ngedeg gitu di hati. Baru selesai menarik nafas gitu kan ya, dapat ujian baru gitu. Saya teh sayang banget sama mama saya gitu, termasuk orang yang dekat sekali gitu dengan mama, karena mama selalu cerita apa-apa gitu sama saya gitu ya, dekat sekali gitu hubungan batin kita teh. Merasa tertampar sekali gitu, ya Allah, mama diuji sakit gitu kan sekarang, sempat drop juga kan mama pada saat itu mentalnya gitu kan. Ya udahlah mah bismillah kita berobat aja dulu. Nah singkat cerita, kan ya mama di dalam perjalanan pernikahannya memang menyimpan satu keganjalan lah gitu ya di dalam hatinya terhadap ya ketidakpuasan terhadap suaminya gitu kan ya kepada papa saya gitu. Belum selalu tidak menemukan titik di situ, mereka harus terkoneksi gitu, agak sulit. Nah dari situ, mungkin, saya pikir sih dari memendam perasaan itu begitu lama akhirnya meledaknya jadi penyakit gitu kan ya. Nah
ketika itu saya memutuskan untuk melakukan pengobatan lah dari alternatif gitu ya. Terus, medis sih secara medis kayak dirawat di kemo gitu sih memang tidak ya, kita terlalu takut karena mendengar, cerita-cerita dari orang kemo itu seperti ini, kemo seperti itu, akhirnya kita pakai jalan yang alternatif. Dan alhamdulillah sih bertahan sampai kemarin gitu kan ya, bertahan sampai kemarin. Nah, saya ringkas lagi sih ceritanya, jadi ketika mama kemarin diuji sakit gitu ya, parahnya sih memang 2 bulan menuju, wafat gitu ya. Tapi kan perjalanan menuju itu teh alhamdulillah sekali gitu ya, karena saya juga yang kebetulan ada di rumah gitu kan, di rumah ini yang sekarang saya tinggal bersama mama. Di situ udah mulai banyak sekali pendarahan, apa segala macem. Ketika awal nikah tuh saya sama suami tuh kan merencanakan untuk cari kontrakan karena ingin melanjutkan hidup lah gitu ya. Tapi nggak tahu gimana Allah juga gitu, kayak nggak dapet sampai akhirnya kita tinggal di rumah bersama kedua orang tua saya gitu kan ya. Saya tuh di situ masih belum paham gitu, kenapa sih nggak dapat kontrakan gitu ya. Sekalinya misalkan dapat kontrakan tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi atau apa gitu segala macem. Baru kejawablah ketika mama sakit di situ. Oh, ternyata nggak dapat kontrakan pada saat itu. Ternyata saya harus mengurus mama yang sakit mungkin ya. Terlebih kan saya sama suami juga sama-sama lagi belajar agama di situ. Lagi belajar agama tentang pernikahan. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan kan memang kedua orang tua saya selalu bergesekan lah gitu ya. Nah, kita di situ mulai berdakwah secara tidak langsung gitu kepada kedua orang tua kita. Kita menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah yang kita bawa di dalam pernikahan kita. Jadi contoh gitu, mudah-mudahan jadi dakwah gitu ya buat kedua orang tua kita untuk menerapkannya juga. Ternyata memang ada efeknya gitu kan ya. Sampai mulai nanya-nanya nih kayak mama Rin itu kalau misalkan di pernikahan itu seperti apa sih seharusnya kayak gini 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 ya saya cerita lah akhirnya. Nah singkat cerita pokoknya balik lagi ke topik yang tadi mama sakit ya. Mama sakit gitu kan. Nah di situ udah mulai butuh orang tuh kan dia mama udah nggak bisa ditinggal sendiri. Juga saya sempat ditegur di tempat kerja gitu kan karena saya selalu telat. Terus ditanya gitu, ada apa sih ini sebetulnya saya cerita, tapi kan ya namanya juga tempat pekerjaan kan ada aturan-aturan ya, juga saya juga tidak menyalahkan karena memang saya bekerja di situ juga saya harus menuruti peraturan yang ada di sana. Ya udahlah, saya sampai akhirnya bilang gitu kan ke Pak Yudi pada saat itu, Pak, kayaknya saya harus resign aja deh gitu, saya mau fokus ngurus mama, saya bilang gitu. Soalnya saya nggak mungkin kalau harus ninggalin karena betul-betul butuh orang untuk mengurus mama gitu kan. Terus alhamdulillahnya dikasih jalan, oh ya nggak usah keluar gitu kan, tapi biar saya nanti coba bicarakan sama teman-teman lain untuk diberikan jeda waktu gitu daripada jam masuk. Jadi misalkan jam masuk saya jam 8, saya akhirnya masuk jam 10 untuk menunaikan tugas-tugas saya juga di rumah, nanti baru bisa ke kantor gitu kan. Diaturkan seperti itu, alhamdulillahnya teman-teman juga mau paham dan ikut membantu juga pada saat itu, saya diberi dispensasi. Alhamdulillah gitu kan di situ saya juga masih bisa ngurus mama gitu kan ya. Dari ngurus mama, saya sih masih belum bisa melupakan gitu ya saat-saat dimana ketika, saya harus mengelap darah yang sebegitu banyak gitu kan ya. Hampir setiap hari gitu kan saya harus menyaksikan peristiwa itu saya sampai gemeter sekali kalau udah lihat darah gitu kan ya. Masya Allah mama, kata saya teh mama ini harus kayak gimana. Akhirnya kita sempat ke rumah sakit gitu kan. Ke rumah sakit tidak ditangani dan tidak dilayani dengan baik. Ya Allah kata saya teh eh, meni susah gitu ya pas mau berobat teh dirujuk ke rumah sakit lain, mendapatkan perlakuan yang sama, nggak diapa-apain lah mama saya gitu ya. Tiba-tiba harus suruh kemo aja misalkan nggak dijelasin ini teh bagaimana dampaknya, apa sih sebetulnya yang terjadi, kita bingung sendiri juga gitu kan ya. Pada akhirnya ya udahlah kita rawat tradisional aja gitu, rawat jalan gitu kan. Sampai mama
udah mulai kolaps lagi tuh ketika 3 bulan sebelum meninggal, mama jatuh gitu kan ya. Mama jatuh pada saat itu. Nah, disitulah mulai parahnya gitu kan ya. Mama jatuh, ketika jatuh ternyata susah bergerak gitu kan ya si kakinya karena terlalu sakit gitu. Terlalu sakit, kita juga nggak berpikir bahwa mama jatuh tuh ada patah atau apa karena masih bisa jalan cuman memang sakit sekali katanya gitu. Nah, dari situ kita mulai cari cara nih gimana nih supaya untuk pengobatan mama gitu kan. Akhirnya ada kakak mama gitu ya, cucu gitu. Alhamdulillah bilang mau bantu katanya gitu. Ya udah tinggal aja di rumah Ua tuh katanya buat pengobatannya biar dekat kemana-mana. Mamahnya udah mau, akhirnya kita berangkatlah ke sana gitu ya untuk pengobatan. Dibawa ke ke ahli tulang, difoto ronsen, ternyata mama ada patah tulang ekor. Belum selesai pendarahannya beres tuh kan eh, udah kena itu juga gitu kan mama. Patah tulang ternyata kan. Patah tulang. Aduh ya Allah harus ke rumah sakit ya akhirnya gitu kan. Begitu ke rumah sakit ternyata ada urgensi yang harus didahulukan karena mama pada saat itu HB-nya cuman 3,2, itu betul-betul sangat rendah gitu kan ya. Ini anemia akut ini bisa menyebabkan kematian katanya gitu kan kata rumah sakit. Kita ke rumah sakit Pindad pada saat itu dengan berbagai macam eh, kesulitan yang kita alami pada saat itu. Ya Allah kenapa sesulit ini ya kayak ngurus surat rujukan ke sana ke sini gitu ya. Dan masuk ke Pindad itu pun juga bukan hal yang mudah pada saat itu gitu ya. Saat itu akhirnya mama harus ditransfusi darah karena anemia. Begitu saya tanya ternyata dipersulit gitulah. Intinya di situ dipersulit gitu di rumah sakit Pindad itu teh. Kita akhirnya harus cari rumah sakit lain nih kayaknya. Dari rumah sakit Pindad kita cobain ke Kebonjati, tidak menerima karena harus ada tes swab dan apa segala macam lah gitu ya. Sampai ke rumah sakit Hasan Sadikin screening protokol COVID-nya yang betul-betul ketat pada saat itu. Ya saya nggak kebayangnya setiap pasien yang masuk harus tes swab dan dimasukkan kepada ruang isolasi sendirian tanpa harus ada yang nengok atau boleh didampingi gitu ya si pasien itu sampai menunggu ruangannya kosong dan hasilnya keluar. Aduh saya nggak tega juga kan harus melakukan hal itu sama mama. Akhirnya kita pulang ke rumah wacucu tuh gitu kan. Ke rumah wacucu kita pulang ke rumah wacucu kita diskusi. Ya Allah ini harus kayak gimana ya kita semua bingung gitu kan. Mama sudah kesakitan hampir tiap hari gitu. Saya harus menyaksikan mama saya kesakitan pada saat itu. Ya Allah ini harus kayak gimana, saya bingung. Sampai akhirnya dari mamah bisa jalan, duduk saja dan akhirnya sudah tidak bisa melakukan aktivitas gitu kan, terbaring di tempat tidur, dari makan, terus BAB dan segala macam sudah di atas kasur gitu kan ya. Saya dihadapkan dengan apa sih di situ benar-benar yang ya Allah saya miris sekali gitu ngelihat mama harus terbaring di situ. Ada pergelutan di mana saya betul-betul merasa lelah gitu, melelah sekali karena mama selalu mengerang setiap malam gitu kan ya. Terus sekarang juga dari kayak nyuapin apa gitu segala macam kan memang karena saya anak perempuan lah gitu ya. Saya yang ikut terjun gitu di situ. Ada perasaan ngeluh juga campur aduk gitu ya sedih gitu kan. Tapi saya berdoa gitu ya Allah kasih sayang gitu ya di dalam hati gitu. Semoga Allah kasih sayang saya yang benar-benar besar gitu agar saya memandang ini tuh sebagai amal saleh gitu kan ya yang bisa membuat hati saya pun ridho gitu. Saya coba ya Allah kasih sayang yang besar gitu untuk memandang hal itu bukan sesuatu yang sulit gitu kan ya. Nggak lama gitu kan ya. Alhamdulillah Allah kasih itu ya kasih sayang yang luas di dalam hati saya gitu. Saya memandang mama saya, ya Allah ini teh lahan sedekah gitu kan ya. Amal soleh saya ini mudah-mudahan gitu ya.
diringankan itu, dicabut semua perasaan berat itu. Kebukti ya ternyata pertolongan teh gitu ya. Yang besar itu sebetulnya pertolongan Allah tuh yang ringan di dalam hati gitu sebetulnya kan. Allah cabut semua rasa berat, semua rasa ngeluh. Yang ada tuh sayang saya tuh mandang tuh gitu kan ya. Alhamdulillah ya Allah, itu pelajaran yang benar-benar saya dapatkan gitu ya Pak. Ketika saya merenungi hal-hal yang saya alami pada saat itu gitu kan ya. Saya memandang mama saya, "Mah, sholat dulu ya." Iya, mama sholat yang dengan terbatas bergeraknya gitu. Saya juga makin bersyukur ya Allah kasih saya sehat. Semenjak mama sakit, alhamdulillah saya nggak pernah sakit sama sekali gitu. Saya sehat, Allah kasih sehat gitu. Alhamdulillah ya Allah. Kalau misalkan saya dikasih sakit, siapa yang mau ngurus mama? Kasih saya sehat aja ya Allah. Hampir selama 2 tahun saya ngurus mama, saya gak pernah sakit sama sekali gitu kan, diijabah gitu sama Allah. Di situ saya bersyukur bisa sholat dengan gerakan yang disyariatkan gitu, sempurna gerakannya, sujud itu nikmat yang luar biasa yang saya rasakan pada saat itu gitu ya, saya berkeluh kesah di dalam sujud saya gitu, ya Allah saya minta pertolongan mudahkanlah untuk ikhtiar pengobatan mama gitu pada saat itu ya. Alhamdulillah gitu kan di situ banyak sekali perenungan gitu kan. Mama harus dibawa ke rumah sakit pada akhirnya karena sudah tidak tahan dengan sakit yang dialami gitu ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit RSUD yang ada di ujung Berung gitu ya. Saya sholat hajat dulu. Ya Allah, saya nggak tahu kenapa sesulit ini mama berobat gitu ya untuk masuk ke rumah sakit aja itu betul-betul sulit gitu. Tolong mudahkan ya Allah kali ini darurat sekali ya Allah saya mohon gitu kan ya. Saya mohon tolong dimudahkan untuk sekarang. Alhamdulillah Allah mengijabah masuk diterima di RSUD dan saya juga menjadi saksi begitu banyak sekali pasien yang ditolak pada saat itu dengan keadaan yang sama daruratnya gitu tapi Allah kasih rezekinya di saya gitu kan ya. Mau masuk ternyata kan memang harus transfusi gitu kan ya. Transfusi, keadaan semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah gitu kan ya. Mama masuk itu hari Jumat kalau nggak salah hari Jumat gitu ya. Hari Jumat mama masuk, saya jaga tuh dari malam sampai pagi gitu kan. Saya masuk jaga gitu dari malam sampai pagi. Sabtunya saya pulang. Setelah saya jaga, saya udah nggak enak badan tuh. Saya meriang, panas dingin gitu kan. Saya kira kan pikir memang flu biasa karena pada saat itu memang keadaan lelah yang luar biasa, hampir 24 jam gitu saya terjaga gitu ya, hanya tidur 2 atau 3 jam, paling lama tuh 4 jam lah gitu saya ketika jaga mamah di rumah Uwa itu kan gitu. Saya lelah, mungkin saya kelelahan gitu ya, saya juga kurang asupan vitamin. 2 hari itu saya demam, saya izin nggak jaga mamah di rumah sakit pada saat itu, terus diwakili sama suami dan papa gitu kan, sama papa. Jadi papa dan suami saya yang jaga pada saat itu gitu. Ternyata pas di hari ketiga ada gejala-gejala daripada COVID gitu kan ya. Saya udah feeling penciuman saya sudah tidak ada, indera perasa saya juga sudah tidak ada. Semua gejala sudah saya rasakan, sepertinya saya positif nih. Terus saya cerita ke salah satu teman di pengajian gitu, akhirnya udah aja swab aja tes katanya. Kalau kamu udah ngerasa yakin itu, qadarullah, alhamdulillah hasil tesnya keluar. Jadi begitu hari Sabtu saya demam, Minggu saya demam, Senin saya udah ngerasa kehilangan semua penciuman dan segala macem. Selasanya saya tes, hari Rabunya saya dinyatakan positif gitu kan. Allahu Akbar, kata saya teh, saya positif nih gitu ya, saya mungkin harus istirahat. Allah sayang sama saya, mungkin saya udah kelewat lelah gitu kan ya. Hampir 2 tahun saya benar-benar gak pernah sakit, sekalinya sakit, alhamdulillah Allah kasih itu gitu kan ya. Jadi saya bilang, saya positif gitu, sepertinya saya gak bisa ngurus mama dulu selama 2 minggu ke depan gitu kan ya. Punten gitu kan saya titip aja sama suami saya buat mewakili gitu pada saat itu dan alhamdulillah kalau suami saya sih negatif gitu ya. Nah habis itu nggak lama kan saya hasil tes swab keluar ternyata saya positif. Mama pulang dari rumah sakit, pulang ke Gang Hasan lagi ke rumah Uwa cucu yang tadi saya cerita. Pulang ke Gang Hasan lagi,
Dari RSUD, mama keadaannya udah berangsur agak membaik lah pada saat itu. Habis dari situ, pulang dari rumah sakit, keadaan mama sempat rada drop lagi tuh. Keadaannya drop sampai saya kan selalu ditanya ya karena saya dekat sama mama, "Arin, kemana kok kamu nggak kesini-sini? Kamu udah sembuh belum?" Kata mama. "Belum mas, saya masih harus istirahat, maaf ya belum bisa ke sana." "Iya nggak apa-apa, cepat sembuh ya." "Iya." Sampai saya awalnya belum bilang tuh saya terkena COVID gitu ya. Ternyata selang 1 hari karena mama selalu nanya saya, di mana gitu, "Kok sakit kok lama banget kamu teh?" Gitu ya. Akhirnya saya kan juga bingung harus bilang apa, saya harus cerita akhirnya gitu kan. "Mah, saya kayaknya belum bisa ke sana karena saya COVID," saya bilang gitu, "saya positif. Maafin ya mah." "Allahu Akbar, kamu COVID gara-gara nungguin mama di rumah sakit?" Enggak," saya bilang itu, "enggak gitu. Itu mah udah qadar Allah aja suruh saya istirahat. Ya Allah, kamu cepat sembuh ya." Di situ selang 1 hari mama drop drop sekali sampai pendarahan banyak banget setelah pulang dari rumah sakit itu kan. Pendarahan banyak sekali sampai overload lah gitu. Drop lagi kan di situ sampai pucat-pucat gitu mama. Drop, eee, mama nggak bisa digerakin tuh dari kaki ke bawah tuh udah lemes gitu kan. Saya pikir mama lemes karena kehilangan banyak darah gitu kan. Di situ mama udah sesak gitu kan ya, sesak, mulai sulit berbicara, sulit untuk menelan gitu kan ya. Sampai akhirnya darurat dibawa ke rumah sakit lagi tuh. Pada minggu kemarin tuh ya, minggu-minggu kemarin tuh pas hari apa ya kayaknya, hari Rabu minggu kemarin tuh gitu ya. Rabu minggu kemarin tuh mama dibawa ke rumah sakit, gitu kan ya. Dibawa ke rumah sakit ternyata mama itu ada gejala stroke mungkin karena, kepikiran saya ya pada saat itu, mama kena gejala stroke gitu di situ kan. Mama kena, eee, patah tulang ekor yang kemarin gitu kan ya, patah tulang ekor, paru-parunya kerendam sama cairan gitu kan ya, termasuk kankernya juga, yang terakhir itu mama kayak 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 mengigau gitulah, gangguan elektrolit apa gitu ya, saya juga kurang paham. Masya Allah, kombo banget gitu ini cobaan, ya Allah, saya lagi di rumah nggak bisa ngurus orang tua saya gitu kan ya, terus, mama saya keadaan di sana juga butuh banyak orang gitu buat nunggu gitu kan ya, harus aplusan gitu karena yang nunggu tuh kan memang melelahkan gitu kan ya. Di situ, saya mendekatkan diri lah banyak gitu, banyak sekali tafakur gitu ketika saya diuji COVID itu selama 1 minggu ya pada saat itu. Saya jadi banyak ngaji Quran gitu kan, dengar kajian-kajian bermanfaat banget lah gitu. Tapi kan tetap aja ada yang saya beratin, siapa yang ngurus mama nanti ya. Ternyata kan ada papa juga ada suami gitu kan ya yang ikut mewakili gitu kan ya, buat ngurus mama di sana. Di situ keadaan papa juga kan udah benar-benar lelah karena selama saya tinggal di rumah itu full di-cover sama papa. Dari kayak kayak mengurus mama dan hal segala macam tuh udah sama papa semua gitu kan ya. Nah habis itu, papa yang ngurus, aplusan sama suami gitu kan ya. Di situ, keadaan mama sudah mulai memburuk sekali gitu, sudah, mulai ngawur gitu kan, semua dipanggilin, terus, ada ujiannya masing-masing gitu, entah itu buat suami saya juga, entah itu untuk papa gitu. Pada saat itu papa jadi kan yang saya cerita tadi di awal, mama tuh paling memberatkan papa gitu di dalam hidupnya gitu ya. Banyak sekali kekecewaan, banyak sekali perasaan yang mengganjal gitu. Tapi entah mengapa Allah setting gitu ya, agar papa tuh selalu berdekatan dengan mama gitu kan ya. Saya banyak sekali belajar di situ. Akhirnya papa di situ mengasihi mama dengan sangat banyak, mengurus mama tanpa mengeluh gitu kan ya. Mama juga merasa bahagia gitu kan ya diurus sama papa gitu. Di situlah saya mulai, dapet tuh cerita-cerita dari papa, "Rin, mama tuh marah-marah aja." Saya tuh mikir kayaknya Allah lagi ngebersihin mama gitu sebelum meninggal gitu ya. Oh, dipercepat tuh kayak dikatrol, ditarik gitu, bener-bener dibersihin gitu. Saya juga pertamanya saya kan nggak ngeh ya ternyata itu proses pembersihan ketika saya belajar, oh saya
ternyata, mama tuh lagi dibersihin nih gitu ya, dengan hal-hal seperti itu, secepat itu gitu dan sesakit itu gitu kan ya, saya pikir. Habis dari situ, akhirnya saya lihat gitu ya, mama dan papa keadaannya membaik. Mama, saling meminta maaf gitu dengan keadaan yang mengigau tadi kan ya, mengigau, ya sudah lihat apa-apa yang sudah mulai hijabnya mulai dibuka gitu ya, mulai dibuka, melihat hal-hal yang mungkin menakutkan atau melihat hal-hal yang mungkin nggak kita lihat, terus bicaranya kan sudah mulai susah karena yang tadi gejala stroke, udah mau bilang pengen pulang, terus manggil-manggil orang-orang yang terdekat dengan almarhumah gitu kan ya, pengen ketemu saya gitu, manggil, "Arin, Arin, kok lama banget sih, kok nggak kesini sini? Arinnya lagi sakit mah, jadi di rumah dulu, jadi mama sabar ya, sing sehat, nanti Arinnya datang ke sini buat nengok mama." Iya, nggak lama teh, "Arin, Arin," manggilin lagi aja kayak gitu. Semuanya kayak dipanggilin, Masya Allah, saya sedih sih ya kalau harus ngebayangin gitu. Tapi kan saya masih belum tahu ternyata, Allah nge-setting itu teh kenapa gitu kan ya. Sampai akhirnya, saat terakhir kali sih ini saya diceritain sama ayah gitu ya, "Papa, papa sini," kata mama teh. "Kenapa mah? Papa, mama teh kesepian," katanya. "Papa sayang nggak sih sama mama?" katanya gitu. "Sayang atuh, makanya ada di sini juga. Tapi dah mama mah ridho kalau papa mau nikah lagi." Ih, si mama mau ngomong teh kemana wae cenah. "Papa sini kita pinjam tangannya," diciumin terus kayak disentuhin di pipinya gitu. Ya Allah, saya teh sedih ya. "Papa maafin mama ya kalau mama teh banyak salah sama papa." "Iya, papa juga minta maaf." Dicium lah ini kening mama tuh gitu kan ya. "Pah, mama mau sholat isya dulu ya." Nah ini adzan ya, adzan isya ya. Ya udah tuh mama mau sholat dulu ya. Ya sok atuh sholat dulu. Nah di situ mama sholat isya gitu ya. Takbir pertama setelah diberikan obat dari dokter sudah hilang kesadaran kan di situ. Sudah hilang kesadaran. Papa pikir kan mama tidur ya karena memang itu mama nggak tidur tidur. Ya Allah, saya juga kalau lihat, ya Allah, saya minta yang terbaik itu untuk mama gitu pada saat itu ya. Saya nggak tega gitu. Terus ngelihat mama menderita gitu kan ya. Saya minta yang terbaik aja. Saya nggak mau ngedoain apa yang menurut saya baik, tapi yang menurut Allah baik gitu pada saat itu ya. Saya nggak benar-benar nggak tega gitu. Ya Allah, kalau misalkan emang waktu mama udah deket gitu ya, dan semua ini menjadi proses pembersihan mama, saya minta diridhoin aja gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa ikhlas gitu kan ya. Malam saya bilang kayak gitu tuh keadaan mama waktu di rumah sakit itu ternyata sudah tidak sadar kan gitu ya. Eh ngorok tuh kayak fase koma tuh mama, udah nggak sadar gitu kan ya, ada kayak suara ngegorok-gorok gitu kata papa. Papa ketiduran karena juga lelah. Pada saat masuk subuh gitu ya, pada saat masuk subuh, papa bilang sih sama saya, katanya ada seperti yang memanggil tuh kencang sekali, "Papa," kenceng banget papa dari tidurnya itu langsung bangkit gitu kan ya. "Mama, mama kenapa?" Mama tuh udah ngerespon, nafas sudah tersengal-sengal. "Ah, sudah mulai sakaratul," papa bilang gitu kan ya. "Udah mulai sakaratul, mah, mah," panggil dokter gitu kan. "Pak, kenapa nggak bilang?" "Ya saya nggak tahu ternyata, keadaan seperti ini," gitu. Dan qadarullah mama harus, eee, meninggal pada jam 6 pagi gitu waktu hari Senin kemarin kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Eee, Mama, meninggal, pada jam 6 terus papa ngabarin saya 7:30 pagi. Saya sudah menduga sebelumnya sebetulnya di dalam hati, cuman walaupun sudah menduga pas dengar kan tetap sakit hati ya. Saya pikir saya nggak bisa ke sana pada saat itu dengan keadaan saya seperti ini gitu kan ya. Ya Allah, saya harus kayak gimana gitu. Saya nggak bisa ngelihat orang tua saya di saat-saat terakhir gitu kan. Saya bilang, "Ah, saya usahain aja dulu lah," kata saya teh gitu ya. Buat minta izin sama dokter yang nanganin saya, yang mantau gitu kan, perkembangan keadaan saya pada saat positif. Alhamdulillahnya bilang kan gitu, "Udah nggak ada gejala apa-apa Rin?" "Nggak ada Bu." "Ya udah nggak apa-apa sok bismillah aja tapi protokol tetap dipakai ya," gitu. eee, "Silakan kalau mau ngelihat mama," katanya gitu. Saya akhirnya pergi gitu ya, saya ngelihat gitu kan, mama pada saat itu lagi dimandikan itu, padahal
keinginan saya tuh saya ingin memandikan mama, jenazah mama pada saat itu gitu kan. Tapi sudah beres gitu ya. Akhirnya pada saat dikafani gitu kan, ya Allah hancur banget lah gitu hati saya pada saat itu ya. Dengan keadaan keluarga besar menjauhi saya gitu karena tahu saya sedang positif gitu kan ya. Dengan keadaan saya yang sedang berduka gitu kan. Ngelihat mama untuk yang terakhir kali dengan kondisi seperti itu gitu kan ya. Masya Allah, itu benar-benar berat gitu kan. Sakit banget gitu kan hati saya tuh ya. Ya Allah, berat banget itu ujian buat saya gitu kan. Ya, bismillah gitu kan ya. Sampai akhirnya pemakaman apa gitu segala beres. Akhirnya papa cerita gitu kan ya. Papa mendapatkan satu hikmah gitu kan di situ. Ketika bersama-sama sama mama gitu kan. Saya bersyukur, ya Allah ternyata maksudnya saya dikasih positif kemarin itu Allah tuh ingin menyelesaikan urusan mama dan papa yang belum beres gitu kan dulu gitu. Mudah-mudahan dengan hal itu juga sama-sama bisa ridho gitu tanpa ada ganjalan apapun. Jadi mama pulang pulang ke barzah dalam keadaan tidak ada perasaan mengganjal lagi gitu kan yang beliau beratkan gitu kan. Papa pun juga sekarang mulai belajar agama gitu kan, turut mendoakan mama dan juga sedih atas kehilangan mama gitu kan ya. Juga saya pun sama gitu. Ya Allah, saya teh masih banyak sekali rahasia-rahasia Engkau yang masih belum terungkap gitu karena proses masih tetap berjalan gitu kan ya. Uh, Sampai kemarin saya mulai tes swab, mudah-mudahan udah lepas gitu karena saya juga pingin ngadain pengawasan gitu ya buat almarhumah gitu. Qadarullah lagi alhamdulillah kemarin saya dapat hasil dan saya masih positif sampai sekarang gitu. Saya di situ juga bingung pada saat itu mau bilang ke papa saya positif. Eh Papa lagi sangat-sangat berduka, terus papa juga takut mungkin kalau misalkan saya masih terinfeksi gitu ya. Tapi saya harus bilang gitu. Rabbi Rahli Sodri wa Yassirli Amri, saya berdoa ya Allah mudah-mudahan dimudahkan saya untuk menyampaikan dan papa mudah untuk menerimanya. Saya tadi bilang alhamdulillah papa juga mau paham gitu. Ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah kamu bilang sok sekarang aja kesehatan isolasi aja, papa juga mau pakai masker jaga protokol segala macem, kamu jangan usah banyak pikiran ya. Iya, di situ juga saya lihat gitu ya perubahan papa yang sangat drastis yang mulai ingin mendalami, nanya-nanya kan, Rin kalau berdoa cara berdoa yang baik itu kayak gimana gitu. Rin, apakah doa papa nanti diterima sama Allah ya dengan kondisi papa yang seperti ini gitu. Saya tuh pengen nangis banget jawabnya. Pak, kalau mama pengampun, jangan berhenti sampai di situ. Saya bilang gitu. Semua doa papa pasti diterima. Itu janji Allah, bukan kata saya, Pak. Saya bilang gitu. Ya udah aturin kalau gitu. Papa pengen doain mama setiap hari. Papa pengen nunjukin bahwa papa tuh sayang sama mama. Papa pengen lebih dekat sama Allah gitu. Biar doa papa juga sampai. Ya Bismillah ya Pak, kita doa bareng-bareng gitu. Alhamdulillah gitu kan ya. Ya itu aja sih yang bisa saya share. Aduh punten saya jadi nangis-nangis bomba ya. Ya jujur aja memang kehilangan itu adalah ujian yang paling berat gitu ya. Cuman di situ saya mulai ya dikasih juga gitu ya. Kemarin dikasih saya dengar kajian gitu kan, saya sudah siap bertaubat, di mana kita sudah taken, kita harus terima treatment apapun yang Allah kasih dalam rangka juga untuk pertaubatan kita gitu ya. Semoga Allah berkenan untuk menerima pertaubatan saya dan Allah juga mengampuni saya melalui ujian-ujian yang lagi saya alami sekarang gitu. Itu aja mungkin. Aduh, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Dari sini agak arah. Mungkin langsung ke Pak Yuri dulu sebentar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Rin, sharingnya ya. Nanti nggak usah suruh foto bersama, nggak, itu pada lagi nangis bombay semua kayaknya. Jadi alhamdulillah kita orang beriman sudah biasa dengan kisah tragedi ya.
kisah tragedi. Jadi mungkin bagi sahabat-sahabat itu tadi menyimak dua kisah, tapi ada kesamaan ya, ada kesamaan. Eh, ya tadi di akhir kisah Orin sempat sedikit tuh ya, hampir hampir kepleset Orin itu ketika eh, saat-saat akhir mama tidak diberikan kesempatan untuk menenang. Tapi alhamdulillah langsung Allah kasih ya, bahwa ada hikmah buat orang tua, buat papa gitu ya. Kenapa Orin kemudian diatur oleh Allah seperti itu, sehingga antara mamahnya Orin dan papanya Orin bisa menyelesaikan, menunaikan gitu ya, kasih sayang sesama suami istri di ujung hayatnya istri. Dua-duanya dalam kisah Olin ataupun Orin, yang menjadi aktor utamanya adalah Olin dan Orin ya, dalam konteks kita di ruangan ini. Begitu cara Allah mentransformasi kalian berdua melalui urusan yang sama, urusan kematian. Jadi dua-duanya punya posisi kebaktian yang tinggi, karena yang satu suami, yang satu ibu kan, yang satu suami, yang satu ibu. Gitu. Terus suara saya kedengaran ya? Kedengaran, tapi memang harus dimaksimalin volumenya, Pak. Bentar. Ini bisa jadi volumenya, bisa jadi tenggorokannya. Oh iya benar lagi. Bentar ya. Bentar. Ya Bang. Di Indo udah agak maksimum. Udah ya. Ya. Memang suaranya lagi kondisi. Iya. Ya, jadi ada kesamaan gitu ya. Bagaimana Allah mentransformasi keduanya nih, Olin dan Orin, melalui urusan kematian gitu. Yang satu suami, yang satu ibu, yang dua-duanya itu sebenarnya tiket sorga. Betapa rugi seseorang yang kedua orang tuanya masih ada, tapi dia tidak memperoleh tiket surga kan ya. Ya semoga terlepas dari tadi ya, kisah itu, almarhum suaminya Olin maupun mamahnya Orin itu dua-duanya rahmat kasih sayang Allah di ujung. Saya bisa lihat pola sebenarnya. Saya bisa baca itu gitu ya. Kalau kita biasa baca Al-Quran itu kelihatan gitu. Jadi keluhan mamahnya Orin khususnya terhadap suami, karena ada hadis ya. Ketika Rasulullah melihat di neraka, yang banyak itu wanita. Ketika ditanya kenapa alasannya, karena jarang yang bersyukur dengan suaminya gitu. Ya karena punya ekspektasi, punya harapan gitu. Jadi ketika diberikan oleh Allah suami yang mungkin ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya tadi Olin juga sama gitu. Mungkinnya yang romantis, yang ini, tapi ternyata kok nggak sesuai ya dengan harapan. Tapi ternyata itu yang terbaik ya bagi seorang Olin kan. Nah demikian juga mamahnya Olin gitu. Jadi dengan mamahnya Orin yang punya keluhan di hati terkait dengan kok punya suami kayak begini gitu ya, itu luar biasa ya, sampai di ujungnya itu bersih lah, insya Allah gitu ya Rin ya, karena bisa sholat, kemudian kepergiannya mama itu justru menjadi hikmah yang besar buat papahnya Orin gitu ya. Kemudian ada hadis ya, tidaklah seorang mayat yang disiksa kecuali dikarenakan tangisan keluarganya. Jadi kalau kita nggak ngerti, kemudian tadi menyalahkan Allah di ujungnya, kok mama mau meninggal nggak dikasih kesempatan, itu alih-alih kita membantu malah memberatkan gitu. Sudah bagus-bagus Allah lagi membersihkan, tiba-tiba sang anak nggak punya pengetahuan, kemudian marah ke Allah misalnya ya. Nah hal-hal begitu kenapa agama itu penting gitu. Jadi mama ataupun almarhum suaminya Olin yang semuanya sudah melewati prosesnya sendiri, di sana masih butuh banyak doa ya.
Dan doa itu tentu akan mereka sangat berharap dengan keturunan pasangannya yang masih hidup. Nah, makanya harus berjuang membangun kesolehan. Hari ini Orin divonis lagi masih COVID. Ya, mau ngadain tahlilan, mau ngadain doa, nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang kekuatan hati seorang anak yang sedang memahami ya kebaikan Allah di balik peristiwa yang sedih lah ya kalau secara manusiawinya, alih-alih kita kemudian larut dalam kesedihan, malah larut dalam kebersyukuran. Ya, bersyukur buat mama, proses di akhirnya baik, bersyukur buat ayah yang ditinggalkan, ya ingin mendekat ke Allah, ya. Bersyukur Orin menjadi agen, ya, menjadi agen yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan urusan itu gitu ya. Jadi doa dari rumah hari ini dalam kondisi COVID tanpa pagelaran tahlilan yang harus mengundang orang, itu yang jauh lebih Allah dengar hari ini, Rin. Kan doa anak soleh yang mendoakan ya, semoga kita masih dalam kesadaran yang tinggi karena hatinya itu masih betul-betul jujur ya, ingin memberikan yang terbaik kepada almarhumah. Nah, doa aja di rumah gitu. Jadi belum tentu yang mengadakan tahlilan lebih baik doanya gitu. Tapi justru hari ini dikasih dengan semua halangan, kesedihan yang memuncak, sudah di ujungnya nggak bisa menemani saat-saat terakhir, ketika masuk ingin mengadakan doa dan tahlilan, ternyata masih tertahan oleh kondisi COVID, ya sedih kan ya, sakit hatinya gitu. Tapi itu yang menjadi daya lambung ke Allah ya ketika orang berdoa gitu. Kebanyakan manusia berdoanya ritual itu hatinya mah biasa aja tapi diada-adakan gitu. Nah itu mau sehebat apapun lafaznya yang dikeluarkan biasanya nggak sampai gitu karena Allah itu mengetahui isi hati yang terdalam. Nah jadi saya sebagai ya kita sebagai orang beriman dari aspek manusianya, hijabnya, tabirnya adalah kesedihan. Kita melihat tadi ya kisahnya Orin dari kacamata hikmah, sebenarnya itu kebahagiaan, ya kan, keberhasilan karena belum tentu semua orang Allah beri kesempatan seperti itu gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu yang kenapa kita harus hati-hati ketika mengeluh gitu. Jadi kisahnya Olin dan Orin ini sebenarnya jadi pelajaran bagi kita semua yang ada di sini. Jangan-jangan hari ini banyak kebaikan yang Allah sedang atur dalam tragedi yang menimpa kehidupan kita, tapi kita nggak bisa melihat kebaikannya itu sehingga kita malah buruk sangka kepada Allah kan gitu ya. Nah jadi mungkin itu aja ya semoga ya tadi dengan dua kisah ini Allah jadikan kebaktian ya bagi Orin dan Olin. Saya yakin itu sebuah kesempatan langka ya. Ada kedudukan tersendiri lah bagi kalian berdua yang telah mengalami takdir itu. Tapi hidupnya masih panjang. Ya, hidupnya masih berjalan. Jadi jangan sampai kebaikan yang sudah Allah berikan itu hilang kembali. Ya, karena kemudian kekufuran kita di saat-saat yang akan datang kan. Jadi harus hati-hati kalau seandainya dalam kondisi seperti ini, Orin tiba-tiba ajal, selamat. Tapi kan nggak tahu ajalnya kapan, bisa kepleset lagi, ya, bisa tergoda lagi, ya, bisa mengikuti hawa nafsu lagi. Nah di situ kita harus berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah agar bisa terus-menerus ya diberikan zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi itu aja, saya nggak akan mengulas macam-macam, tapi bagi yang baca Al-Quran bisa menjelaskan betul untuk kejadiannya, dosanya di mana, kenapa itu yang diberikan, bentuk ujiannya harusnya terbaca kalau orang yang biasa baca Al-Quran.
Tapi sekali lagi terima kasih Orin dan Olin. Eh, apa namanya? Jangan hanya larut dengan kesedihan pisah, ya. Tapi ambil hikmahnya dan menjadilah hamba yang sabar dan bersyukur pada Allah ya. Dan kita saling menasehati melalui kesabaran dan kebaikan. Insya Allah kita akan adakan lagi sesi seperti ini, ya. Nanti Indra yang atur, tapi teman-teman udah ngerti lah ya bahwa kita wajib mensiarkan nikmat, bukan wajib mensiarkan tragedi. Jadi jangan sampai bercerita, tapi kemudian kita ingin menunjukkan sisi tragedi. Yang kita harus siarkan adalah bahwa di balik tragedi kehidupan itu sebenarnya ada rezeki yang luar biasa, ya, melimpahnya yang seringkali itu tertutup. Jadi si tragedi itu bungkusnya, tapi isinya ya kayak durian lah gitu ya, kayak durian, kayak permen, bungkusnya seperti itu, yang manis dalamnya, bungkusnya sakit, dalamnya yang wangi, harum, enak, lezat gitu ya. Nah semoga kita tidak terhijab oleh semua pengajaran Allah selama di dunia gitu. Itu aja, jadi panjang Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat mungkin langsung ditutup aja mungkin ya Pak untuk sesi hari ini. Insya Allah nanti untuk format kedepannya coba nanti diumumkan lagi di grup gitu. Mungkin gitu aja ya. Langsung ditutup aja sama Pak Yudi, mungkin tutupnya ya Pak. Boleh. Enggak ya. Baik sahabat-sahabat, kita uji coba. Ini alhamdulillah kan, hikmah saya diberi sakit. selalu ada hikmah ya di balik. Jadi tadi malam saya kontak Indra, saya bilang, Indra, saya kayaknya suaranya belum normal nih kalau harus ngasih kajian full. Coba pikirkan formatnya, undang beberapa sahabat yang ada untuk sharing, barangkali berkenan ya. Kita ngalir aja, tapi ternyata alhamdulillah ya, banyak hal yang kita dapat hari ini. Jadi bukan sebuah kebetulan bahwa memang saya harus sakit, sehingga ada ruang untuk tampilnya sesi ini, yang mudah-mudahan sesi ini akan menjadi bagian dari kajian Rabu. Baik sahabat-sahabat, terima kasih. Kita langsung akhiri saja sesi hari ini. Kita beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yudi Enggalda. Sami-sami. Semoga sehat. Salam warahmatullahi wabarakatuh.